Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan sekolah Provinsi Jawa Tengah. Tahapan pengelolaan keuangan sekolah, yaitu ada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan. Pada tahap perencanaan, kita menyusun RKJMS terlebih dahulu yang di-breakdown ke RKT, baru kemudian dimasukkan ke RKAS. Pada tahap pelaksanaan, ada tahap pelaksanaan anggaran pendapatan. Pendapatan disimpan dalam rekening atas nama sekolah dan tidak disetorkan ke kas ke daerah. Dapat digunakan untuk biaya operasional sekolah. Pelaksanaan anggaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan yang disahkan oleh bendahara dan kepala sekolah. Penerimaan hasil pungutan atau pemotongan pajak yang dilakukan oleh bendahara sekolah wajib disetorkan ke rekening kas negara melalui bank persepsi atau posgiro dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada pengelolaan kas sekolah. Penatausahaan. Ada bagian peraturan umum, yaitu penutupan BKU dilakukan tiap akhir bulan, pemeriksaan kas dilaksanakan tiap 3 bulan, penyampaian LPJ oleh bendahara ke kepala sekolah, verifikasi terlebih dahulu dilaksanakan oleh Kasubag TU, dokumen pertanggungjawaban ditandatangani oleh bendahara dan disahkan oleh Kapsek, kepala sekolah bertanggung jawab atas kebenaran materai. Kelengkapan dilakukan secara manual dan aplikasi si perkasa. Penatausahaan bendahara, buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, berita acara penutupan kas, berita acara pemeriksaan kas, buku bantu lainnya. Akuntansi sekolah. Pertanggungjawaban ada triwulan dan tahunan. Triwulan SPTJ, BKU, buku pembantu pajak, buku berita acara penutupan kas, berita acara pemeriksaan kas, dan fotokopi rekening. Untuk pertanggungjawaban tahunan SPTJ, BKU, buku pembantu pajak, berita acara penutupan kas, berita acara pemeriksaan kas, fotokopi rekening, laporan hibah, laporan persediaan. Semuanya dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sekis Bagian Keuangan. Pemeriksaan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pengelolaan keuangan sekolah. Tugas pengelola sekolah yaitu 1. Mengendalikan dan melaksanakan pelaksanaan kegiatan. 2. Menyiapkan dokumen anggaran terkait pengeluaran. 3. Membantu pengadaan barang dan jasa. Semuanya bisa dilaksanakan oleh wakil kepala sekolah sebagai pelaksana teknis kegiatan. 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas. Ini dilaporkan kepada kepala sekolah. Tugas kepala sekolah: menandatangani bukti penerimaan dan pengeluaran, mengelola utang piutang dan BMB sekolah, mengesahkan LPJ, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran, menyusun dan menetapkan RKJM, RKAS laporan keuangan, melakukan tindakan belanja, pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan anggaran sesuai RKAS, pemungutan atas penerimaan pengangkatan, mengadakan ikatan perjanjian dengan pihak lain. Jadi pengelolaan keuangan sekolah itu ada 4: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, dan Kasubag. Kasubag tugasnya mengkoordinir RKJM, RKT, dan RKAS, meneliti kelengkapan PBJ, memverifikasi SPJ penerimaan dan pengeluaran. 4. Meneliti kelengkapan dan menjaga keuangan. Bendahara tugasnya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana perusahaan. Melakukan menerapkan asas manajemen berbasis perencanaan keuangan sekolah. Tim kerja yaitu kepala sekolah terdiri dari wakil kepala sekolah, kepala subbagian tata usaha, guru, dan tenaga pendidikan, ditambah komite dan kepala dinas. RKJM memuat visi misi, analisis kondisi sekolah, rencana kerja sekolah, sasaran program, dan sebagainya. Dan yang menyusun, review, menetapkan, disosialisasikan kepada orang tua. Pelaksanaan anggaran pendapatan didukung dengan bukti yang lengkap, disetorkan bendahara sekolah, disimpan di rekening atas nama sekolah, dan tidak disetorkan ke RKUD.
dapat langsung digunakan untuk biaya penanggulangan operasional pendidikan di sekolah, penerimaan sekolah lainnya, dan pemanfaatan barang milik sekolah yang tidak terkait pembelajaran di setor kas daerah melalui pembendahara dinas. Dilengkapi pengesahan oleh bendahara kepala sekolah juga dengan bukti yang lengkap. Pengadaan aset tetap di bawah nilai kapitalisasi dianggap belanja purchase. Pungutan pajak atas belanja di stok bank persepsi. Pengadaan aset tetap di atas nilai kapitalisasi dianggap belanja modal. Pengelolaan kas sekolah. Sekolah membuka rekening bank cetak atas nama sekolah sesuai sumber dana. Rekening sekolah harus terdaftar dalam rekening dan untuk membuka rekening harus atas seizin dinas PPKAD. Bunga jasa giro disetorkan ke RKUD dan tidak dapat dibelanjakan untuk kegiatan sekolah. Apabila terdapat sisa lebih pembayaran dapat digunakan di tahun anggaran selanjutnya. Penatausan keuangan sekolah dilakukan secara manual dan aplikasi Siberkasa dan aplikasi Arkas untuk POS. Oleh kepala sekolah memeriksa paling sedikit setiap 3 bulan sekali, bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti. Bendahara membuat BKU, BP Kas Tunai, BP Pajak, BP Pajak, BA Penutupan Kas, BA Pemeriksaan Kas, dan buku bantu lainnya. Kasubag TU memverifikasi LPJ dan dokumen pertanggungjawaban, mengajukan LPJ kepada kepala sekolah. Bendahara mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. SPC bukti pembayaran berpegang pada Pergub 54 tahun 2019. Bukti atau pembelian nota barang jasa kurang dari 10 juta, kuitansi barang jasa lain 10-50 juta, jasa konsul perintah barang jasa dan jasa lain, jasa konsultasi 1 juta. Laporan realisasi triwulan, laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran.
Di sini ada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2019 memutuskan 1. Ketentuan umum pasal 1. Istilah-istilah ini ya. Kita lewati. Nah, bab 2, maksud dan tujuan. Maksud tujuan peraturan gubernur ini yaitu sebagai pedoman bagi sekolah dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, sebagai pedoman bagi sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sekolah yang berasal dari BOS, BOP, PSM, swadaya, sumber lain. Nomor 2, tujuan disusunnya Pergub ini yaitu untuk mewujudkan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan, mewujudkan integrasi sinkronisasi pengelolaan keuangan sekolah dengan Pemda, perencanaan pedoman untuk perencanaan pengelolaan kegiatan sekolah. Yang terakhir, menjamin penggunaan sumber daya pendidikan yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sekolah luar negeri yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menggunakan Pergub ini sebagai pedoman juga. Ruang lingkupnya yaitu kita lewati asas pengelolaan keuangan. Ini asasnya: tertib, taat aturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, tanggung jawab, berkeadilan, kepatutan, dan bermanfaat. Pengelolaan sekolah bersifat otonomi dengan azas manajemen berbasis sekolah MBS. Masih ada MBS nih, yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala subbagian, dan bendahara. Jadi ada 4 ya pengelola keuangan. Kepala sekolah mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab atas tertib anggaran yang dialokasikan oleh sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah mempunyai tugas 1. Menyusun RKJMS, RKT, dan RKAS. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja sekolah, melaksanakan anggaran sesuai RKAS, melakukan uji atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan atas penerimaan pendapatan sekolah, mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menandatangani bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran, mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab sekolah yang dipimpinnya, mengesahkan laporan pertanggungjawaban bendahara setelah diverifikasi kepala subbagian tata usaha, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sekolah yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah, kekayaan milik daerah yang menjadi tanggung jawab sekolah pimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran sekolah yang dipimpinnya. Apabila terjadi pergantian pejabat yang sekaligus memiliki kewenangan sebagaimana pada ayat 1, dilakukan pengusulan kepada kepala dinas. Kepala sekolah dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk wakil kepala sekolah selaku pelaksana teknis kegiatan. Pasal 7, kepala sekolah melaksanakan program kegiatan menunjuk wakil kepala sekolah. Penunjukan pelaksana teknis kegiatan sebagai dimaksud pada ayat 1 berdasarkan anggaran kegiatan, beban kerja, dan pertimbangan objektif lainnya. Pelaksana kegiatan pada itu pelaksana tugasnya pada kepala sekolah. Pelaksana teknis kegiatan dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran,
membantu dalam pengadaan barang dan jasa, melaporkan hasil pelaksana tugas sebagai dimaksud pada huruf A sampai D kepala sekolah. Kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan RKJM, RKT, dan RKAS, meneliti kelengkapan pengadaan barang dan jasa yang disampaikan bendahara sekolah, verifikasi surat pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang disampaikan oleh bendahara sekolah, meneliti kelengkapan dan menyiapkan laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbagian tentu saja dapat dibantu oleh staf yang mempunyai fungsi perencanaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan dana sekolah yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah. Apabila terjadi pergantian pejabat yang sekaligus memiliki kewenangan sebagaimana pada ayat 1 dilakukan pengusuhan kepada dinas. Pasal 9, Kepala Sekolah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sekolah dibantu oleh bendahara sekolah. Bendahara sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak 4 orang, yaitu bendahara BOS, bendahara POP, bendahara PSM, dan bendahara lainnya. Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan melalui keputusan kepala dinas dan atas usulan kepala sekolah. Bendahara sekolah dimaksud pada ayat itu menyimpan pembayaran, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pengeluaran dana sekolah. Dalam melaksanakan tugas, bendahara sekolah dapat dibantu oleh pembantu bendahara yang mempunyai fungsi sebagai kasir, membuat dokumen, dan pertanggungjawaban dana sekolah yang ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. Apabila terjadi pergantian pejabat yang sekaligus memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan pengusulan kepada kepala dinas untuk ditetapkan sebagai pejabat pengganti. Perencanaan sekolah bagian ke-1 Azas umum. Kepala sekolah menyusun rencana kegiatan sekolah yang terdiri dari RKJMS, RKT, dan RKAS. Penyusun RKJMS, RKT, dan RKAS di mana dimaksud ayat itu kepala sekolah membentuk dan menugaskan tim kerja. Tim kerja sebagaimana dimaksud ayat sudah terdiri dari wakil kepala sekolah, kepala subbagian tata usaha, guru, dan tenaga kependidikan. Pendopan penyusunan RKJMS, RKT, dan RKAS diatur lebih lanjut oleh kepala dinas. RKJMS sekurang-kurangnya memuat visi, misi, dan tujuan sekolah, analisis kondisi sekolah, rencana kerja sekolah, sasaran, program, indikator, keberhasilan kegiatan, jadwal kegiatan, penanggung jawab program. RKAS. RKJMS disusun dengan memperhatikan analisis konteks yang meliputi analisis terhadap kondisi ideal yang diharapkan sesuai dengan standar nasional pendidikan, keunggulan pendidikan daerah, dan keunggulan sekolah. Analisis lingkungan internal sekolah yang meliputi kekuatan dan kelemahan sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Analisis terhadap lingkungan eksternal sekolah meliputi peluang dan hambatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. RKJMS disusun secara terprogram, sistematis, terpadu, dan terarah, serta memperhatikan sumber daya sekolah sebagaimana dimaksud dalam kepala sekolah bersama tim kerja dan komite sekolah melakukan review dan revisi RKJM. RKJMS ditetapkan oleh kepala sekolah setelah mendapat persetujuan komite dan disahkan kepala dinas. RKJMS berlaku untuk jangka waktu 4 tahun. RKJMS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam format A1 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. RKT disusun sebagai pedoman kerja untuk perbaikan dan pengembangan sekolah serta sasaran untuk melakukan pelaksanaan pengembangan sekolah. RKT sekolah seorang-orangnya memuat tujuan, rencana kerja, dan jadwal pelaksanaan rencana kegiatan. Penyusunan RKT meliputi perumusan program sekolah dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Kepala sekolah bersama tim kerja dan komite sekolah melakukan review dan revisi RKT. RKT ditetapkan oleh kepala sekolah setelah mendapat persetujuan komite sekolah dan disahkan kepala dinas. RKT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam format A2 lampiran yang merupakan bagian terpisah peraturan gubernur. RKAS disusun sebagai pedoman bagi warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pendidikan. RKAS merupakan perwujudan komitmen
bersama warga sekolah untuk mematuhi peraturan, mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan jadwal, target, dan indikator yang telah direncanakan. RKAS disusun sesuai dengan kebutuhan penjenjangan sekolah dan kemampuan pendapatan sekolah, berdasarkan standar harga barang dan jasa yang pada tahun berkenaan yang ditetapkan oleh gubernur. RKAS mencantumkan semua sumber dana yang diperoleh sekolah. Penyusunan RKAS menggunakan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Terpadu Keuangan Sekolah Si Perkasa. RKAS merupakan dasar pengelolaan keuangan sekolah terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam format A3 sampai A6 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pergub ini. Bagian kedua, pendapatan sekolah. Pendapatan sekolah meliputi semua penerimaan yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, dan swadaya. Sumber pendapatan sekolah yang berasal dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf A terdiri dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lain. Pasal 16, sumber pendapatan pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf A sesuai alokasi APBN yang disalurkan melalui mekanisme kegiatan kementerian dan satuan kerja, dana transfer, bantuan atau hibah, subsidi pemerintah yang langsung dikelola. Pasal 16, sumber pendapatan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf A sesuai alokasi APBN yang disalurkan melalui mekanisme kegiatan kementerian dan satuan kerja, dana transfer, bantuan hibah, subsidi pemerintah yang langsung disalurkan ke sekolah. Sumber pendapatan dari alokasi APBN yang disalurkan melalui mekanisme kegiatan kementerian dan satuan kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa dana dekonsentrasi dan pembantuan dikelola oleh pengelola APBN yang dipertanggungjawabkan oleh pengelola APBN. Sumber pendapatan dari alokasi APBN yang disalurkan melalui mekanisme dana transfer sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan transfer dari Pemda ke pemerintah pusat kepada Pemda dikelola oleh mekanisme APBD provinsi dan dipertanggungjawabkan oleh pengguna atau kuasa pengguna anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Provinsi Jawa Tengah. Sumber pendapatan dari alokasi APBN yang disalurkan melalui mekanisme bantuan hibah subsidi pemerintah yang langsung disalurkan ke sekolah dapat berasal dari proyek pemerintah baik yang bersifat block grant maupun yang bersifat matching grant. Bantuan hibah subsidi sebagaimana pada 4 dikelola di pengelolaan sekolah melalui mekanisme pengelolaan keuangan sekolah. Pasal 17, sumber pendapatan dari Pemda dalam pasal 5 sesuai alokasi APBD. Alokasi APBD pada ayat 1 bersumber dari dana alokasi umum, DAK, fisik, non-fisik, bagi hasil, dan sumber lainnya yang diwujudkan dalam program kegiatan SKPD, POS, POP, bantuan siswa bikin, beasiswa, dan lainnya. Pasal 18, sumber pendapatan Pemda lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf C sesuai alokasi APBD Pemda lain melalui mekanisme bantuan hibah subsidi Pemda lain langsung ke sekolah bersifat block grant maupun bersifat matching grant. Pasal 19, sumber pendapatan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf B merupakan dana peran serta masyarakat dalam bentuk bantuan atau sumbangan. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf A yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Pasal 20, sumber pendapatan swadaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf C merupakan usaha sekolah yang dapat menghasilkan pendapatan sekolah melalui kegiatan yang meliputi dan tidak terbatas. Sumber pendapatan swadaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf C merupakan usaha sekolah yang dapat menghasilkan pendapatan sekolah melalui kegiatan yang meliputi dan tidak terbatas. A. Usaha mandiri sekolah, pengelolaan kantin sekolah, pengelolaan koperasi sekolah, pengelolaan antarjemput sekolah siswa, pengelolaan perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan sekolah, kegiatan yang bekerjasama dengan sponsor, kegiatan lain yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran,
pengelolaan unit usaha lain yang dikelola oleh sekolah. Bagian ketiga, belanja sekolah. Belanja sekolah dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari sekolah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas jenis belanja pegawai dan belanja barang jasa. Belanja operasi itu merupakan pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja modal, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dirinci atas jenis belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Pasal 22. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang berkaitan dengan kepegawaian pada belanja sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti honorarium. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang jasa yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Termasuk barang jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sekolah seperti pakai habis, belanja alat tulis kantor, belanja listrik, belanja telepon, belanja penggandaan, belanja konsumsi makanan dan minuman, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas. Belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal 21 merupakan belanja dimaksud untuk memperoleh aset tetap yang dapat diatribusikan, menambah nilai perolehan, dan dikapitalisasikan dalam aset tetap berkenaan. Surplus atau defisit RK. Surplus anggaran sekolah merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja sekolah pada saat tahun anggaran. Defisit anggaran sekolah merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja sekolah pada satu tahun anggaran. Bagian kelima, penyusunan rancangan RKAS. Kepala sekolah bersama tim kerja dan komite menyusun RKAS berdasarkan RKJMS dan RKT. Penyusunan RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pendataan, pemetaan, dan analisis kemampuan sosial ekonomi orang tua peserta didik sebagai bahan penyusunan RKAS. Dalam hal alokasi dana sekolah belum diketahui, maka penyusunan RKAS didasarkan pada alokasi final triwulan 4 tahun sebelumnya. RKAS yang sudah disusun disampaikan kepala sekolah kepada komite untuk mendapat persetujuan. RKAS yang ditetapkan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh komite diajukan kepada kepala dinas untuk disahkan. Sebelum memberikan pengesahan RKAS, kepala dinas memberikan evaluasi paling lama 30 hari sejak tanggal penerimaan RKAS. Evaluasi RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk mencapai keserasian antara kebijakan pendidikan nasional, kebijakan pendidikan daerah, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta efektivitas pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepala dinas dapat mengundang kepala sekolah, pendidik, atau tenaga pendidikan. Kepala dinas memberitahukan hasil evaluasi RKAS kepada kepala sekolah. RKAS yang telah dievaluasi oleh kepala dinas dan ternyata tidak disahkan maka dikembalikan ke sekolah untuk dilakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi kepala dinas paling lambat 7 hari sejak hasil evaluasi diterima. RKAS yang telah memenuhi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 disahkan oleh kepala dinas.
RKAS yang telah disahkan oleh kepala dinas disosialisasikan kepada orang tua atau peserta didik. Pelaksanaan RKAS. Semua pendapatan dan belanja sekolah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dianggarkan dalam RKAS. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam RKAS merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Pengeluaran tidak dapat dibebankan kepada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam RKAS. Pengeluaran belanja sekolah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekolah dilarang melakukan pemungutan dana dan pengeluaran belanja di luar RKAS. Dalam menyusun RKAS berpedoman pada peraturan gubernur tentang standarisasi harga barang dan jasa. Atas beban RKAS tidak dibebankan pengeluaran membiayai kegiatan yang tidak menunjang pendidikan. Standarisasi barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan batas tertinggi dalam penyusunan RKAS. Standarisasi barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pelaksanaannya dapat dilampaui sepanjang proses pengadaannya sesuai peraturan perundang-undangan. Bagian kedua, pelaksanaan anggaran pendapatan sekolah. Semua pendapatan sekolah harus didukung dengan bukti yang lengkap. Semua pendapatan sekolah disetorkan ke bendahara sekolah sesuai jenis pendapatan. Semua pendapatan sekolah disimpan dalam rekening atas nama sekolah dan tidak disetorkan ke rekening kas umum daerah, namun dapat langsung dipergunakan oleh sekolah untuk biaya penyelenggaraan operasional pendidikan di sekolah. Penerimaan pendapatan lainnya pada sekolah seperti penjualan hasil bongkaran dan pemanfaatan barang milik sekolah yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran sekolah merupakan pendapatan daerah yang disetorkan ke rekening kas umum daerah melalui bendahara penerimaan dinas. Bagian ketiga, pelaksanaan anggaran sekolah. Setiap pengeluaran belanja atas beban sekolah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh bendahara sekolah dan kepala sekolah. Penerimaan hasil pungutan atau pemotongan pajak yang dilakukan oleh bendahara sekolah wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadaan dan perolehan aset tetap serta aset lainnya dengan manfaat lebih dari 12 bulan namun di bawah nilai kapitalisasi termasuk belanja barang dan jasa. Nilai kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur lebih lanjut pada peraturan Pergub tentang kebijakan akuntansi. Perolehan aset tetap dan aset lainnya yang bersifat menambah volume, meningkatkan kapasitas, perbaikan dari kondisi rusak berat dan tidak dapat dimanfaatkan menjadi dapat dimanfaatkan, serta di atas batas nilai kapitalisasi termasuk kelompok belanja modal. Ketentuan tentang bukti transaksi yang lengkap dan sah diatur lebih lanjut oleh kepala dinas. Bab 8 Perubahan RKAS. Pasal 30. Sekolah dapat melakukan perubahan RKAS. Perubahan terhadap RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan mekanisme penyusunan RKAS. Perubahan terhadap RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan 4 kali dalam 1 tahun anggaran. Perubahan RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila a. Terjadi penambahan atau pengurangan anggaran dan atau kegiatan. B. Terjadi pergeseran anggaran antar kelompok belanja. C. Terjadi kondisi atau keadaan yang menuntut dilakukannya perubahan. Penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A dilakukan terhadap penambahan yang bersumber dari APBN atau APBD provinsi. Bab 9 Pengelolaan kas sekolah. Sekolah penerima dana BOS, BOP, PSM, dan gaji membuka rekening bank jateng atas nama sekolah. Sekolah dapat menerima dana selain BOS, BOP, PSM, dan gaji serta dapat membuka rekening pada bank umum atas nama sekolah. Sekolah dapat membuka rekening dalam hal sebagai pelaksanaan swakelola tipe 2.
Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan 3 dilakukan rekapitulasi dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas serta dilaporkan kepada BPKAD. Pasal 32. Dalam hal terdapat bunga pada rekening dana BOS, BOP, PSM, dan gaji, maka bunga tersebut disetorkan ke rekening kas umum daerah. Bunga dana BOS, BOP, PSM, dan gaji tidak dapat dibelanjakan untuk kegiatan sekolah. Dalam hal sampai berakhirnya tahun anggaran masih terdapat sisa dana, maka dicatat sebagai sisa lebih pembiayaan atau silpa tahun berkenaan, tidak disetorkan ke rekening kas umum daerah dan dapat dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya untuk kebutuhan sekolah sesuai RKAS, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Bab 10. Penata usahaan keuangan sekolah. Bagian pertama, asas umum. Pasal 33 ayat 1. Kepala sekolah atau bendahara sekolah yang menerima atau menguasai uang atau barang atau kekayaan sekolah wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Kepala sekolah secara berkala wajib melakukan pemeriksaan terhadap penatausahaan keuangan sekolah paling sedikit setiap 3 bulan sekali. 3. Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan RKAS ditandatangani oleh bendahara sekolah dan disahkan oleh kepala sekolah. Dokumen yang disahkan kepala sekolah sebagaimana dimaksud ayat 3 terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh kepala subbagian tata usaha. Kepala sekolah yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan RKAS bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Penggunaan dana sekolah diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala Dinas kecuali dana sekolah yang sudah diatur sesuai perundang-undangan. Pasal 34. Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 menggunakan BKU, BPK tunai, BP Bank, BP Pajak, BA penutupan kas, BA pemeriksaan kas, buku bantu lainnya. Penatausahaan dilakukan menggunakan manual dan aplikasi si perkasa. Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf F tercantum dalam format B1 sampai dengan format B6 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. Bagian kedua, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sekolah. Bendahara sekolah wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Bendahara sekolah wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran atau penggunaan dana yang menjadi tanggung jawabnya. Semua penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dalam buku kas umum. Bendahara sekolah wajib menutup buku kas umum setiap akhir bulan dan diketahui oleh kepala sekolah. Bendahara sekolah wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala sekolah. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 5 terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh kepala subbagian tata usaha. Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti penerimaan atau pengeluaran yang dilampirkan, menguji kebenaran perhitungan atas penerimaan dan atau pengeluaran perincian objek, menghitung pengenaan PPh atas pengeluaran beban, mengajukan laporan pertanggungjawaban yang telah diverifikasi kepada kepala sekolah untuk disahkan. PSM dan BSO dapat dibayarkan melalui sistem pembayaran langsung kepada sasaran penerima bantuan atau melalui mekanisme virtual account number. BPKAD memfasilitasi perjanjian kerjasama pembukaan rekening virtual account dengan pihak bank pemerintah. Pada saat pembayaran telah dilakukan melalui rekening kas daerah dan masuk ke virtual account number, dinas wajib memberitahukan kepada sekolah untuk kemudian pihak sekolah wajib memberitahukan kepada siswa penerima bantuan. Apabila sampai dengan 3 bulan setelah uang masuk ke virtual account tidak diambil oleh penerima bantuan, uang bantuan akan ditarik oleh pihak bank untuk disetorkan kembali ke rekening kas daerah sebagai pengurang belanja. Apabila BSM sudah disetor kembali ke rekening kas daerah, ternyata penerima bantuan yang berhak dan meminta kembali dapat diberikan kembali sesuai mekanisme keuangan.
Bagian ketiga, pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang jasa sekolah menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pengadaan barang jasa sekolah meliputi pengadaan barang, pengadaan jasa konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, pengadaan jasa lainnya. Pengadaan barang jasa sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan secara swakelola atau oleh penyedia barang jasa. Pengadaan barang jasa dilaksanakan oleh kepala sekolah dan dibantu petugas atau tim pengadaan serta petugas atau tim penerima hasil. Petugas atau tim pengadaan ditunjuk oleh kepala sekolah untuk pengadaan barang jasa. Petugas pengadaan penerima hasil untuk pengadaan barang jasa konstruksi untuk nilai 50 juta sampai dengan 200 juta ke atas. Tim pengadaan penerima hasil untuk pengadaan jasa konsultasi dan pengadaan barang, jasa konstruksi, dan jasa lainnya untuk nilai di atas 200 juta. Metode pengadaan barang jasa di sekolah dilakukan dengan cara pengadaan langsung. Untuk pengadaan secara swakelola, jasa konsultasi sampai dengan 100 juta dan pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa lainnya untuk nilai sampai dengan 200 juta rupiah. Pemilihan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi sampai dengan 500 juta dan pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa lainnya untuk nilai 200 sampai dengan 1 miliar dengan membandingkan 3 penyedia barang atau jasa. Lelang secara terbuka untuk pengadaan jasa konsultasi di atas 500 juta dan pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa lainnya untuk nilai di atas 1 miliar. Pembelian secara elektronik atau e-purchasing melalui sistem katalog elektronik. Pengadaan jasa konstruksi berupa pembangunan atau rehabilitasi fasilitas sekolah diprioritaskan secara swakelola oleh panitia pembangunan sekolah. Perikatan atau kontrak pengadaan barang jasa dalam bentuk A. Bukti pembelian pembayaran, kwitansi dengan nilai paling banyak, surat perintah kerja SPK untuk jasa konsultasi dengan nilai paling banyak 100 juta, pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai di atas 50 juta sampai dengan 200 juta dan jasa konstruksi untuk nilai paling banyak 200 juta. Surat perjanjian untuk jasa konsultasi dengan nilai di atas 100 juta sedangkan barang jasa lainnya dan jasa konstruksi dengan nilai di atas 200. Surat perjanjian swakelola untuk pengadaan barang dan jasa secara swakelola. Surat pesanan untuk pengadaan surat elektronik dan e-purchasing.